Ini kan itu tarif ini sebenarnya seyogianya kita tidak seperti itu ya tarif. Tapi kalau kalau melihat atau mencontoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau ketika dibekam dia memberikan 2 sah korma Nabi tuh. Itu kalau dirupiahkan bisa berapa, 300-an ribu kali ya. Tuh, ya. Artinya gini, tergantung daripada kita, ya, dalam konsep pengobatan ini, karena kita nih membawa sunnah Rasul, ya bagusnya alangkah baiknya kita tidak mentarifkan. Kalau mau mentarifkan, nah caranya bukan kita yang mentarifkan, nah bagian administrasi tuh, biar yang kita tuh tugasnya membekam dan merukyah saja, urusan administrasi berapa-berapanya kita nggak usah tahu, sehingga niat kita untuk mengobati itu jadi ketulusannya tinggi, karena kita nggak berpikir tentang materi yang kita yang ditetapkan. Jadi saya pikir seperti itu. Dulu kami bekam dan rukyah itu tidak tarif, dan ternyata begitu dibuka kotak kotak infaknya itu luar biasa, lebih tinggi dari pasang tarif. Tuh, lebih tinggi dari pasang tarif. Dan saya juga udah, itu banyak lah pembuktian. Misalnya saya tarifin nih 150 pijit bayi. Ini pijit bayi. Nah, sementara bagian administrasinya nggak ada. Berapa yang dikasih? 500 ribu. Loh, kan tarifnya cuma 150. Kenapa dikasih 500? Karena dia puas. Dia happy dengan perlakuan kita. Ketika saya bekam salah satu pengacara, dia bilang, "Pak Ustadz, saya biasa berobat di Pak Profesor, itu bayarnya 1,5 juta. Pak Ustadz ini dari cara penjelasannya, terapinya, ini profesional. Jadi saya menghargai seperti Pak Profesor." Dikasih saya 1,5 juta tuh. Ya. Apalagi waktu itu Olga tuh pasien saya. Dia terapi. Gue terapi sama Umi Jubaidah bisa jutaan. Padahal itu paranormal tuh. Ya. Nah, dia datang ke sini berobat, pijat urut, bekam. Itu kalau ngasih, saya dikasih langsung, tapi dia bayar ke administrasi. Dia bilang, "Gue udah bayar tuh Pak Ustadz di bagian administrasi." Gitu. Bekam sama pijit urut gue udah kasih tuh 700 ribu gitu. Tapi nih gue senang sama Pak Ustadz nih. Waduh, bikin saya termotivasi untuk sehat. Dia kasih saya 3 juta. Padahal dia udah bayar. Dan tidak hanya saya yang dikasih. Yang jaga parkir, yang bagian administrasi, ya, yang bagian tukang cuci-cuci, dikasih sama dia. Kenapa? Karena dia merasa senang dengan pelayanan kita. Tuh, jadi kembali itu istilahnya kalau bahasa almarhum Ustadz Arifin Ilham itu, ya, utamakan daya tarik, jangan daya tarik gitu. Ya. Nah, jadi utamakan daya tarik, jangan daya tarik. Adapun bacaan-bacaan pendek, nah coba aja ini dah Al-Maksurat lah. Baca aja ada buku Al-Maksurat, itu bisa kita baca hari-hari. Dan itu juga buat benteng diri kita dari gangguan-gangguan. Dan memang itu saya amalkan begitu. Kalau mau rukyah, nggak usah panjang-panjang deh kita. Kalau saya sering ngomong begini, masa naif banget kitab suci Al-Quran dipakai buat buang jin. Itu udah baca aja Al-Fatihah, baca aja tapi ada kes-kes lain yang harus kita baca dengan ayat-ayat yang bisa membakar daripada jin itu sendiri. Ada ayat-ayat itu,
Ya apalagi kalau kita baca surat Ar-Rahman, waduh, dahsyat banget itu. Ya, dan saya udah buktikan begitu kita baca surat Ar-Rahman itu tuh jin udah bukan kepanasan lagi tuh, udah kayak disayat-sayat itu. Nah, jadi kayak gitu ya, Umi Zeni ya, mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengamalkan ini. Wallahu a'lam bishawab.